Kembali lagi di Kabar Petang, pemirsa. Tadi kita sudah mendengar bagaimana penjelasan mengenai dari Pak Caki Hakim mengenai kekuatan militer dari Iran dan juga Israel yang berani memulai perangan ini. Dan kita katakan ke Pak Nasir ini melihat dari serangan yang sudah dilakukan, ini apakah benar? Ini ada negara-negara kuat di belakang serangan dari Iran maupun juga Israel ini? Saya rasa jawabannya adalah bahwa Iran mempunyai sebuah strategi yang hebat. Pertama, dia berhasil menggalang sahabat-sahabatnya di wilayah itu. Timur Tengah, di Timur Tengah. Karena ada 4 negara yang dari mana dilancarkan drone sama juga misil nanti. Negara-negara itu adalah Irak, Yaman, Suriah dan Lebanon kan. Ditambah dengan itu berhasil menggalang negara-negara yang berdekatan secara geografis dengan Israel, itu kekuatan. Karena artinya serangan itu adalah serangan regional. Betul. Kemudian bahwa Iran juga berhasil mendapat simpati dari Uni Soviet yang sedang berperang melawan Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat, itu juga kepandaian diplomasi dari Iran. Jadi kalau tidak pandai-pandai, kita akan menuju perang dunia ketiga yang kita tidak bisa bayangkan. Karena apa? Terjadi sekarang itu penggandaan dan begitu banyak senjata nuklir yang dimiliki oleh banyak negara. Oke, potensi perang dunia ketiga itu besar kalau besar Pak Nasir melihat. Kalau salah aja, hilap aja ya, dipencet knop untuk meluncurkan nuklir itu, hancur lah. Oke. Nah, berarti pemantiknya ini apa kira-kira yang akan memunculkan perang dunia ketiga dari serangan yang ini? Kalau misalnya kepentingan nasional dari superpower itu, dalam hal ini Amerika Serikat dan Rusia, itu terganggu. Tapi juga Cina. Kita belum memasukkan faktor Cina. Cina juga bisa ikut. Cina di belakang Selama juga ada ya? ini kan dia dengan Rusia dalam melawan Ukraina kan. Cina. Dan dalam Cina itu membutuhkan minyak. Iran itu adalah supplier dari minyak. Rusia juga supplier dari minyak untuk RRC. Jadi kalau Cina ikut masuk di dalam ini, dan Cina sekarang kan banyak ketegangan juga dengan Amerika Serikat juga soal banyak hal kan, kemudian itu bisa memantik pertahanan. Karena perang dunia pertama itu dimulai dengan sebuah insiden kecil, seorang bangsawan ditembak di Sarajevo kan. Kemudian perang dunia kedua juga begitu. Jadi apa yang kita akan lakukan di Indonesia apabila terjadi perang dunia ketiga? Kita harus antisipasi, pemerintah harus mempersiapkan itu menarik Pak Nasir, tapi singkat Pak, eskalasinya akan tinggi nggak? Kalau tadi kan Pak Cepi menyampaikan bahwa ini menunggu sikap dari Amerika Serikat. Kita tahu eskalasinya akan tinggi, panjang. Israel. Kenapa? Karena konflik Timur Tengah itu mulai dari tahun 49 sampai dengan 2014 ketika Israel didirikan sampai sekarang. Jadi panjang sekali, udah lebih dari 50 tahun. Eskalasinya berpotensi bisa panjang ya. Karena di Timur Tengah nggak ada yang singkat. Gitu. Ya, kita menuju ke Pak Cepi. Pak Cepi, kalau tadi kan Pak Nasir menyampaikan ya bahwa ini potensi untuk eskalasinya bisa saja berkepanjangan kalau kita melihat konflik dua negara ini. Anda juga melihat seperti itu? Tadi kan Pak Cepi menekankan bahwa ini tergantung dari sikap Amerika Serikat yang merupakan proksi dari Israel. Seperti apa, Pak Cepi? Betul, jadi eskalasi itu bisa cepat, bisa lambat. Mengapa? Karena dengan kemajuan teknologi, national defense, terutama national air defense, ya kekuatan pertahanan udara nasional sebuah bangsa, itu tidak ada lagi sekarang yang mandiri. Semua itu tergantung dengan kolaborasi negara-negara sahabatnya, negara-negara sekutunya. Kenapa? Karena kemajuan teknologi menuntut seperti itu. Sebagai contoh, Korea Utara bisa mengirim nuklir ICBM berkepala nuklir 38 menit dari Korea Utara ke Los Angeles. NORAD, sistem pertahanan udara, sistem pertahanan angkasa luar Amerika, itu baru bisa mendeteksi 15 menit setelah di-launch dari Korea Utara. Itu sebabnya dia membutuhkan bantuan Korea Selatan. Korea Selatan bisa memberikan warning 7 detik setelah di-launching dari Korea Utara. Ini sebagai gambaran saja bahwa